lagi di Kotex, Conversation About Tax, podcastnya KPP Pratama Tanjung Redap yang membahas seputar perpajakan untuk Sobat Redabers semuanya. Halo Sobat Redabers, bagaimana nih kabarnya Sobat Redabers semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Untuk Sobat Redabers dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk share link video ini agar teman-teman dan rekan-rekan semuanya bisa mendengarkan dan mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan. Oke, kali ini, perkenalan dulu kali ya. Nama saya Salsabila, biasa dipanggil Sabil, dan kali ini saya tidak sendiri nih untuk membawakan informasi terbaru mengenai perpajakan. Saya ditemani oleh narasumber kita yang kece dan keren banget nih, yaitu Mas Edi. Halo sahabat Redabers. Halo Mas Edi, gimana nih Mas kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Sabil. Mbak Sabil gimana nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, menuju tahun pelaporan SP tahunan ya kan Mas? Iya. Tahun 2026, kita kan udah pakai sistem Cortex nih semuanya. Nah, kita kan ada himbauan nih untuk melakukan aktivasi akun Cortex dan mendapatkan kode otorisasi akun DJP. Ya. Nah, gimana sih langkah-langkah atau tata cara untuk mengaktifasi akun Cortex ini? Untuk akun Cortex ya, untuk aktivasi. Ya. Jadi begini Mbak Sabil, untuk aktivasi itu wajib pajak pastikan dulu ya. Jadi kalau selama ini kan wajib pajak kan laporannya kan di DJP online ya. Dengan adanya sistem baru DJP ini, ya kan, wajib pajak harus memastikan, benar-benar memastikan email yang terdaftar, nomor HP yang terdaftar, itu harus dipastikan benar-benar sesuai. Nanti kalau tidak sesuai, itu wajib pajak harus ke KPP ya, atau kantor pajak terdekat untuk melakukan perubahan data. Karena itu yang penting Mbak Sabil ya. Jadi pastikan itu antara email dan nomor HP-nya harus sesuai. Karena untuk aktivasi akun Cortex ini di menu cortex.djp.pajak.go.id itu wajib pajak bisa milih nantinya di situ aktivasi akun Cortex ya. Di situ aktivasi akun, pilih di situ, terus masukkan apakah centang ya, pilih di situ centang apakah Anda terdaftar mempunyai NPWP, pilih di situ centang. Terus sesuai dengan PMK ya 112 tahun 2023 bahwa NIK itu disamakan dengan NPWP, jadi wajib pajak bisa, khususnya orang pribadi nih, jadi harus masukkan NIK ya. Jadi masukkan NIK di situ, baru klik cari. Nah, di sini gunanya saya sampaikan tadi untuk email dan nomor HP itu harus sesuai, karena kita harus masukkan itu di aplikasi ini, ya kan? Isian itu harus dimasukkan email yang terdaftar di DJP. Nanti kalau email itu kita masukkan, nanti akan ada pemberitahuan centang hijau ya, berarti datanya sesuai. Terus kita masukkan nomor HP. Kalau centang hijau udah sesuai, tinggal nanti validasi foto selfie ya, wajib pajak ya, untuk menyesuaikan, untuk validasi kita. Jadi wajib pajak tinggal foto, ambil foto, validasi, nanti kalau sudah sukses baru centang pernyataan dan simpan. Seperti itu. Nah, saya sampaikan lagi, kalau email dan nomor HP tidak sesuai, itu nanti akan ada centang salah ya, situ kan centang merah salah, berarti wajib pajak harus ke KPP. Nah, dari situ wajib pajak sudah simpan, wajib pajak nanti keluar lagi nih, ya kemana? Ke depan ya, aplikasi lagi ya, waktu akun tadi ya, waktu aktivasi akun tadi kan ada pilihan tadi ya, masuk cortex.djp.pajak.go.id situ, nanti pilih di situ. Kalau tadi milih aktivasi akun, di sini pilih lupa password. Nah, itu lebih cepat. Takutnya gini, sebenarnya kalau tadi aktivasi akun itu sudah masuk emailnya, itu akan aktivasi akun akan dikirim ke email. Nah, wajib pajak ada passwordnya di email itu sebenarnya. Ada password baru tapi banyak panjang ya. Tapi saran saya lebih baik langsung dari aktivasi akun sudah kesimpan, nanti pilih lupa password aja. Oke, berarti langsung ya Mas ya? Nah, bisa lupa password ya kan, lupa password di situ. Nanti akan diarahkan lagi ke laman berikutnya, yaitu masukkan NIK ya, NPWP atau NIK ya, tapi saya NIK ya. Masukkan NIK dan di situ ada pilihan, bisa menggunakan email atau nomor HP yang sudah diaktifasi tadi. Oh iya. Ya, kalau sudah diaktifasi nanti akan muncul di situ. Bapak Ibu ketik salah satu, pilih salah satu. Kalau email ya ketik email di situ.
Kalau nomor HP, masukkan nomor HP di situ. Baru centang surat pernyataan dan kaptennya ya, baru simpan. Nah, dari permohonan lupa password tadi akan dikirim lagi ke email. Nah, dari email itu nanti ada link ya. Link, pilih yang warna hijau biru itu ya, link itu pilih aja, klik. Nanti akan masuk ke menu baru, ke website baru ya, di situ untuk merubah password. Nah, gunakan password. Nah, password ini jangan lupa ada syaratnya, minimal 8 karakter ya. 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan simbol seperti itu. Wajib pakai angka juga nggak sih, Mas? Iya, betul. Oke, sampai berarti minimal untuk passwordnya itu 8 karakter ya, yang memuat kombinasi huruf dan angka, terus kemudian huruf besar dan huruf kecil, dan simbol. Oke, jadi setelah kita udah melakukan aktivasi nih dan membuat password, ya kan, nanti bisa langsung masuk aja ke akun Cortex. Iya, nanti kan ada keterangan berhasil ya. Nanti masuk ke akun Cortex ya, tinggal login aja. Oke, tadi setelah kita udah bisa nih Mas mengubah password. Nah, terus langkah selanjutnya kita bisa login tuh. Yeah. Nah, setelah kita login itu kan tadi sempat dibahas tuh kode otorisasi. Nah, kode otorisasi itu apa sih dan gimana cara mendapatkannya? Jadi gini, Mbak Sabil, untuk setiap wajib pajak itu wajib mengaktifkan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebenarnya adalah tanda tangan elektronik ya. Jadi sebenarnya untuk kode otorisasi ini kalau pajak sendiri itu kode otorisasi DJP ini khusus ya untuk wajib pajak, untuk DJP itu free ya, jadi nggak berbayar ya. Tapi kalau wajib pajak terutama instansi pemerintah, kalau memang biasanya kan ada ya dari BSSN itu ya, itu bisa digunakan juga, tapi harus terkoneksi dengan DJP sistem kita. Tapi kita juga masih tadi pakai kode otorisasi DJP, kan ada pilihan, karena waktu kita aktivasi itu banyak pilihan Mbak Sabil. Nah, nanti wajib pajak setelah masuk login tadi, wajib pajak bisa masuk, pilih menu portal ya, portal saya, di situ pilih nanti permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, di situ nanti wajib pajak tinggal pilih masuk di situ ya. Nanti pilih buat passphrase ya, password ya, passphrase untuk pengganti kode otorisasi tersebut. Nanti ada pilihan di situ, ada kode otorisasi DJP, ada BSN, ada BRIN kan gitu ya. Nanti kalau pilih yang kode otorisasi aja, karena itu yang kita sediakan, dalam hal ini DJP menyediakan untuk wajib pajak gratis atau free ya di situ. Seperti itu. Nanti tinggal simpan proses itu. Setelah disimpan, nanti wajib pajak masuk kembali lagi ke portal, ya kan? Cari profil utama, profil saya, ya kan? Di situ cari nanti nomor eksternal ya, nomor identifikasi eksternal. Di situ pilih, setelah portal profil saya, pilih nomor identifikasi eksternal. Nah, di situ datanya akan ketahuan, nanti pilih ya. Yang di situ kan ada nanti nomor identifikasi eksternal sama sertifikat elektronik. Wajib pajak pilih sertifikat elektronik. Ya, dari sertifikat elektronik itu nanti akan datanya akan muncul. Nanti wajib pajak datanya masih invalid di situ. Ya, kalau masih invalid itu wajib pajak harus dibalikkan datanya. Bagaimana? Nanti periksa statusnya aja. Nanti klik periksa status. Ya, dari situ baru di refresh, nanti datanya harus valid. Kalau sudah valid, kode otorisasi berarti berhasil. Bisa digunakan langsung. Bisa digunakan. Nah, itu nanti kalau sudah bisa digunakan, nanti tahun pajak ya, nanti di tahun 2026 untuk pelaporan SPT nanti bisa digunakan itu. Tapi kalau untuk wajib pajak nih yang terutama yang untuk perusahaan ya, yang biasanya adminnya perusahaan itu pasti tahulah kalau gunanya kode otorisasi itu, yaitu nanti pengganti tanda tangan tadi ya. Jadi sama seperti itu. Ini khususnya untuk teman-teman atau wajib pajak yang belum pernah masuk di aplikasi Cortex tersebut. Jadi kode otorisasi itu sebagai pengganti tanda tangan. Iya betul, pengganti tanda tangan secara elektronik. Nah, untuk kode otorisasi ini apakah ada jangka waktunya? Iya betul. Untuk kode otorisasi ini ada jangka waktunya ya. Jadi jangka waktunya 2 tahun ya. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan hari ini ya, tanggal berapa hari ini? Tanggal 15 16 ini. Contoh hari ini, contoh wajib pajak ngajukan tanggal 20. Jadi nanti 2 tahun dari tanggal 20 ini ke depan. Seperti itu. Nanti kalau udah habis, ya udah
ngajukan ulang seperti tadi, atau nanti pas presnya lupa nih, yang ngajukan lagi aja nggak apa-apa. Berarti Nanti nggak ada. berubah. Nanti nggak masalah. Jadi ngajukan karena secara mandiri, nggak harus ke kantor pajak, jadi secara online bisa lewat aplikasi Kortex. Nah, untuk kode otorisasi ini Mas, ini kan masing-masing harus punya atau bagaimana? Misalkan contohnya nih, saya kan sebagai wanita nih, kan ada wanita yang udah menikah itu mengajukan memilih kewajiban perpajakannya itu gabung dengan suami. Nah itu gimana? Apakah kode otorisasinya satu dengan suami atau perlu bikin sendiri? Oh iya, itulah nih pertanyaan bagus Mbak Sabil. Jadi gini, khususnya untuk wajib pajak yang menghendaki ya penggabungan NPWP dengan suami, itu bisa. Jadi pastikan dulu. Jadi kalau Sabil sudah menikah nih, karena Mbak Sabil kepingin ya kewajiban perpajakan digabung suami, ya Mbak Sabil pastikan data Mbak Sabil di Kortex suami itu sudah masuk sebagai tanggungan. Karena bagaimana Mbak Sabil bisa cek masuk di Kortex suami ya, yang sudah login nih, karena tadi kan udah untuk stepnya untuk login kan udah tahu ya. Ini login masuk, pastikan dimasuk di Kortex suami, pilih profil saya, ya kan. Di situ cari menu family atau data keluarga, tag unit itu pilih di situ. Apakah nama Mbak Sabil sudah ada di situ, dan pastikan datanya di situ sudah tertanggung. Nah, kalau sudah tertanggung masuk di situ, Mbak Sabil bisa login nanti, ya. Jadi tinggal aktivasi lagi kayak yang tadi. Jadi Mbak Sabil login lagi ke aktivasi akun, kalau sudah masuk situ, ya kan. Ini Mbak Sabil kalau memang menghendaki ya, karena Mbak Sabil contoh nih, Mbak Sabil kepingin Mbak, saya kepingin dijadikan dengan suami, tapi saya ada pekerjaan dan saya sebagai penandatangan atau dokumen-dokumen perpajakan di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu Mbak Sabil kan statusnya kan berarti kan penggabungan tapi ada tanda tangan nih. Tapi kalau memang murni cuma ibu rumah tangga ya, kan karena pelaporan untuk ikut suami, Mbak Sabil harus aktivasi akun tadi. Sama seperti itu, ya kan? Tapi statusnya pastikan Mbak Sabil sudah non-efektif dulu. Ya, untuk Mbak Sabilnya statusnya non-efektif, kalau bisa Mbak Sabil bisa mengajukan juga, ya kita login di situ. Jadi seperti itu Mbak Sabil. Jadi pastikan Mbak Sabil sudah terdaftar di masuk di family unit suami, ya kan. Terus Mbak Sabil aktivasi akun dan pastikan Mbak Sabil statusnya masih non-efektif. Ya seperti itu. Berarti bisa aja ya Mas? Bisa aja, nggak ada masalah. Loginnya pakai NIK masing-masing ya? Masing-masing. Nanti bukti potong pun juga karena Mbak Sabil ada penghasilan ya, pakai NIK Mbak Sabil. Gitu. Nggak ada masalah itu sebenarnya. Berarti untuk istri yang memilih kewajiban perpajakannya digabung ya, kita bisa melaporkan sendiri ya tanpa masuk ke akunnya suami. Untuk masuk ke akun suami itu kan untuk memastikan bahwa Mbak Sabil sudah tertanggung. Tapi untuk pendaftaran sendiri untuk aktivasi akun. Untuk menandatangani ya paspresnya tadi, menandatangani kode otorisasi untuk perusahaan di ketiga, itu Mbak Sabil harus aktivasi sendiri. Untuk Mbak Sabil sendiri. Ya. Jadi selanjutnya setelah kita melakukan aktivasi akun Kortex, kita masuk ke portal untuk meminta kode otorisasi. Oke, jadi untuk kalian pajak semuanya sudah jelas ya tadi tata cara aktivasi akun Kortex dan cara mendapatkan kode otorisasi akun DJP seperti yang dijelaskan oleh Mas Edi tadi. Nah, jadi jangan ditunda-tunda lagi untuk mengaktifkan akun Kortexnya karena kita masih ada waktu nih sekitar hampir 3 bulan, 2 bulan setengah ya, menuju tahun 2026 untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi untuk menghindari antrian, segera aktivasi akun Kortexmu sekarang agar urusan pajakmu semakin rileks. Nah, untuk kalian pajak apabila masih ada yang ingin ditanyakan nih atau masih kebingungan, kami memiliki beberapa kontak media sosial, yaitu ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan ada juga nomor konsultasi yang tertera di Instagram kita. Jadi jangan ragu dan jangan takut ya untuk menghubungi kami. Sekian dulu dari kami, Kortex Conversation About Tax. Sampai jumpa.